sebuah kejahatan ya Mbak ya. Jadi bentuk kriminal dan melanggar hak asasi manusia orang yang bersangkutan, korbannya. Perdagangan orang atau manusia adalah kegiatan yang terkamuflase dengan kegiatan pekerja migran Indonesia. Tujuan awal mereka adalah bekerja, tetapi setelah itu tanpa mereka sadari, mereka diperjualbelikan oleh pihak-pihak tertentu, di mana hak mereka kemudian tidak sesuai lagi. Mereka tidak sadar akan hal ini, bahwa mereka sebenarnya diperlakukan dengan sewenang-wenang. Demikian. Eksploitasi itu orang yang mengambil keuntungan dari orang lain. Jadi orang yang menjadi korban itu bakal dirugikan banget. Saya sering mendengar ada asisten rumah tangga di Malaysia yang upahnya tidak dibayar. Dan memang kemarin pernah ada keluarga sendiri yang jadi asisten rumah tangga, upahnya tidak dibayar, kemudian diminta jadi istri kedua majikannya, jadi keluarga saya kabur. Saya memang pernah mendengar, menonton, bahkan membaca di surat kabar tentang pekerja migran Indonesia yang dieksploitasi tenaganya di luar negeri. Bahkan perempuan dan anak-anak yang tenaga kerjanya dipergunakan melebihi jam kerja atau tidak dibayar imbalannya sesuai dengan jam kerja yang sudah dilaksanakan. Kemudian juga saya mendengar tentang perempuan yang kemudian dieksploitasi tenaganya untuk menjadi pekerja seksual atau di bidang prostitusi. Demikian. Sedih Mbak, ini kan merugikan orang lain, korban pasti dirugikan sekali. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO adalah kejahatan yang terorganisir dan merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Kejahatan ini tidak mengenal usia dan jenis kelamin, sehingga dapat menimpa laki-laki, perempuan, maupun anak-anak. Data IOM Indonesia menunjukkan bahwa terdapat 683 korban TPPO sejak tahun 2016 hingga 2019. Dari sisi pemerintah, Kementerian Sosial Republik Indonesia melaporkan sebanyak 4.906 kasus di tahun yang sama. Dari seluruh korban TPPO, anak-anak dan perempuan merupakan golongan yang paling rentan. Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyatakan bahwa korban anak dari tindak pidana perdagangan orang mencapai 20% dari total kasus yang dialami anak yang ditangani oleh KPAI sepanjang tahun 2014 hingga 2018. Perlu diingat bahwa angka tersebut adalah kasus TPPO yang dilaporkan ke pemerintah Indonesia. Masih banyak kasus-kasus TPPO yang tidak dilaporkan, sehingga data ini hanyalah sebagian kecil dari seluruh kasus eksploitasi yang terjadi. Modus perdagangan orang yang dialami oleh korban juga beragam, mulai dari pembatasan gerak dan komunikasi, penahanan dokumen dan gaji, hingga kekerasan fisik dan seksual. Akibatnya, banyak korban yang bekerja tanpa digaji dan mengalami trauma mendalam. Menanggapi seriusnya kejahatan ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta mengesahkan dan mengundangkan Protokol Palermo melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 sebagai landasan hukum. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah membentuk gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang. Upaya-upaya pemerintah telah menempatkan Indonesia di posisi tier 2 dalam laporan perdagangan orang yang dirilis oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat sejak tahun 2008 sampai 2019. Tier 2 ini artinya pemerintah Indonesia belum sepenuhnya memenuhi standar minimum sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Korban Perdagangan Orang Amerika, tetapi sedang melakukan upaya yang signifikan untuk memenuhi standar tersebut. Nah, sekarang kamu sudah sedikit lebih paham mengenai perdagangan orang kan? Bagaimana pendapatmu setelah mengetahui fakta-fakta tentang TPPO ini?